Selamat sore, Sobat Ngobrol. Ketemu lagi bersama saya, Yanti Waila, di podcast Yanti Waila HSE Tangerang Raya. Kali ini saya datang jauh-jauh nih ke Bogor dari Tangerang, bawa kru lagi tiga bus. Bawa kru 3 orang, ada Mbak Iren, ada saya, ada Bro Paijo di kameramen. Kali ini saya ketemu sama kakak pembina. Tapi kalau Mbak Iren manggilnya Mas Pembina. Jadi ada bahasanya, ya kan? Kalau ingin kelihatan muda, Mas sama Kak. Yoi. Mas sama Kak Pem. Jadi kali ini saya ada di Bogor, mau ngobrol-ngobrol sama kakak pembina HSE Bogor, yaitu Kak Pem Arif Rahman Hakim. Selamat sore Kak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini kameranya? Sana. Penonton banyak nih, ada 3.000. Iya. Bikin grogi aja penonton. Gimana nih, Kak Arif? Apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah sampai hari ini masih sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Oke. Udah berapa tahun nih kita nggak ketemu? Kalau beberapa tahunnya kan 2 kita kalau nggak salah awal-awal setahun ya. Pertama kita bikin podcast. Iya, iya. Idenya dari beliau ini Mas nih. Pem. Jadi pertama saya punya ide bikin podcast ini dari Beliau. Kak Pem. Beliau nih. Beliau yang kasih ide ke saya sama Mbak Iren. Kita Pulang yang dari gas. Sini langsung kita gas. Jadi prinsip kita itu gas dulu tuh belakangan. Pak Pem, boleh nih tanya-tanya dong tentang HSE Bogor nih. HSE Bogor ini kan sudah berjalan berapa tahun nih? Pak Pem? Hampir 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun mungkin. Kalau anak kecil udah sekolah SD. Iya, Ya, SD lama kelas sekali. 1. Kelas 1 kalau negeri, kalau di swasta udah kelas Oh, iya. 2. Kalau misalnya 7 tahun sudah berapa kali pergantian ketua ya. Sekarang terakhir itu Mirror Sabda ya. Sebelumnya ada Pak Dede. Sebelumnya lagi adalah Pak Irfan. Oh, Kang Irfan. Halo, Iya, Kang Irfan. itu kalau Kang hitung-hitungannya 3 tahun sekali aja udah 9 tahun kayaknya. Lebih daripada 7 tahun sebetulnya. Terakhir Kang Mirror ya. Kang Mirror Mirror. juga terakhir kalau nggak salah kerja di Tangerang juga. Iya. Iya. Iya, jadi HSE officer di salah satu perusahaan yang kebetulan atasannya beliau pembina HSE Tangerang Raya. Oh, gitu. Bapak lihat kan? Inner circle-nya kayak gitu doang ya. Iya. Masih itulah ya. Oke, Iya oke. juga. Jadi kalau kata Kapem, dulu lagi. Nah kan setelah berdiri 7 tahun itu, apakah ada program-program yang tetap masih berjalan atau misalkan karena sudah berubah kepemimpinan, apakah ada Apalagi di masa pandemi sekarang nih, Iya, Mas iya. Pem. Jadi sebetulnya memang kegiatan-kegiatannya di saat masa pandemi ini terhenti lah semuanya. Ya. Dan kita harus pahami juga bahwa situasi kayak begini tidak hanya cuma di kita ya, semuanya terjadi seperti kayak gitu. Jadi Betul. banyak yang tidak terlaksana untuk beberapa kegiatan-kegiatannya. Tapi memang dari sebelum-sebelumnya kita sudah banyak melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak hanya memberikan bisa kita katakan influence ya, karena kita ini kan sebagai influencer sebetulnya untuk masalah K3. Selain itu juga banyak kegiatan yang kita melibatkan untuk meningkatkan knowledge juga para anggotanya, terutama mengenai tentang safety itu sendiri. Nah, kedepannya memang saya terakhir itu memang ada beberapa koordinasi dengan pengurus yang sekarang, namun ya memang mungkin dengan kesibukan kita masing-masing sudah tidak mudah lagi kan, mereka kan sudah banyak yang sudah berkeluarga, itu menjadi menurut saya ya memang harus diutamakan keluarga ya. Betul. Dibandingkan organisasinya ini kita ya sampingan lah ya gitu ya, gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan untuk kedepannya setelah masa pandemi ini, kan pandemi sudah mulai turun nih. Ya, mulai turun. Insya Allah, makanya kita lihat nanti setelah liburan tahun baru, ya, Januari, Februari, kalau memang trennya bagus, dan kita harapkan semua teman-teman sudah pada divaksin 2 kali, ya kan? Udah. Harusnya seperti kayak begitu kan ya. Jadi kita memang bisa melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tetap dengan adaptasi kebiasaan baru kan? Betul. Seperti kayak Prokes gitu. tetap ya, Mas. Prokes tetap. Mudah-mudahan programnya jalan lah nanti seperti kayak begitu. Jadi program unggulan dari Bogor itu dulu apa nih? Kalau nggak salah saya dapat bisikan itu yang berbau-bau alam gitu. Kalau program yang dulu sih kita banyaknya lebih ke pembinaan ke beberapa perusahaan-perusahaan dari para anggotanya udah beberapa kali ya. Waktu itu mulai dari kepemimpinannya Pak Irfan ya. Kemudian yang kedua itu Pak Dede juga kita sampak beberapa kali. Cuma nanti
Yang di Pak Mirror ini kegiatan-kegiatannya kita kan terakhir itu ada semacam ini ya kayaknya seminar. Iya 2 hari. Kita sempat ikut. Iya itu. Waktu di Ya. gedung pemuda apa di gedung Disnaker ya? Di Snaker, yang di Disnaker, ya. Cibidong. Iya, saya waktu Iya. kumpul tim bawa tuh berapa Iya. orang datang orang 10 kali termasuk Pak Christopher Simanjuntak. Iya, Kayak- Pak Christopher datang, betul kayak gitu. Jadi ya menurut aku itu udah bagus lah ya kayak begitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa jalan. Amin. Dan memang ada kepikiran di beberapa masukan-masukan anggota kita mau ada silaturahmi. Mudah-mudahan situasinya sudah aman. Apakah kita mau ngadain acara yang berkolaborasi dengan tim HSC lain ya? Boleh, untuk Jadi menyatukan ya, jadi kevakuman kita di masa pandemi ya biar Iya. mulai silaturahmi lagi. Iya. Biar erat kembali ya. ya tentunya nanti kita akan lihat dari pengurus keputusannya seperti apa. Ya informasi itu sebetulnya sudah ada. Cuman ya tetap kita mesti menghormati keputusan dari pengurus lah ya. Karena saya posisinya hanya sebagai pembina kan. Tapi kan Mengingat. pembina pasti Memberi insya Allah, arahan. masukannya Iya. misalkan dinanti. Nah, itu Soalnya dia. kalau kita ya, Kapem ya, sorry ya, kalau saya di Tangerang ya, modelnya soalnya kita ini geranyak geronyok. Jadi geranyak geronyok itu saya ini modelnya kayak induk semang. Belok saya kemana ngikut, belok kemana ngikut, beri gitu. Karena memang di Tangerang itu rumahnya kita deket-deketan. Iya, iya, iya. Rumah deket-deketan terus kita ini banyak yang apa ya, kayak saya memang waktunya banyak, bayaran juga waktunya banyak, jadi selalu ada aja hal-hal yang kecil dilakukan. Tapi kalau saya lihat sih kalau di regional lain mungkin karena benar tadi kata Pak Pem bahwa memang organisasi itu kan hanya tambahan. Tapi tidak menutup Ditambahkan kemungkinan, keluarga. ya tidak menutup kemungkinan kita kedepannya akan berkolaborasi nih. Iya, iya. Coba Kapem ada ide nggak apa tuh? Iya, jadi ide-ide yang dari teman-teman bukan dari saya. Iya, gitu boleh, ya. boleh. Yaitu mengenai tentang apakah kita mau semacam kayak jambore atau Jambore. camp acaria gitu, Camcer. bukan glamping, camcer. atau ya camp Ya, boleh nih, camping boleh. ceria gitu Camping kan ya. ceria. Saya kalau lihat di Bogor, Catet ya? betul. Di Bogor itu soalnya banyak yang hobi camping, Iya, saya lihat nih. Montinare. Dokter Sandra, Iya. kemudian Kang Irfan juga seneng, Oh, seneng banget. Kang Dede, Oh, apalagi. Bang Hendrik, Iya. terus siapa lagi? Ketuanya juga mirror juga. Oh, ternyata namanya kan udah sesuai sabda alam ini juga pembinanya sabda Mirror Sabda pakai alam nggak? Oh iya. Enggak ya, Mirror Enggak, Sabda. pakai alam. Iya. Sorry Kang Mirror, kenapa saya nambah-nambahin nama orang ya? Jadi memang di Bogor ini kalau saya perhatikan hobi banget untuk kegiatan-kegiatan Ya. outdoor ya, yang Ya, berhubungan dengan alam, sangat mencintai alam. Mungkin karena Bogor sendiri kan dekat dengan alam ya Teh. Beda dengan Iya. Tangerang kan. Tangerang kota industri. Iya, kita dekatnya ke industri. Iya. Jadi kita ke pabrik mulu ya. Kalau Iya. beliau kan dekat ke gunung, maunya ke gunung Iya. aja. Boleh nih kapan? Kita rencanakan kapan? Ya nanti kita lihat situasinya. Tentunya itu tadi saya bilang keputusannya dari Siap. pengurus pastinya. Kalau misalnya mau diadakan ya mungkin Februari atau Maret. Februari atau Soundingnya Maret? dari sekarang nih Mas Soundingnya Tom. udah Pemanasan mulai dulu sekarang. Tapi dari itu mesti sekarang. kolaborasi, nggak cuma satu regional. Jadi berarti bisa HSE Bogor, HSE Tangerang, HSE Jakarta. Iya. Kalau perlu HSE Bekasi. Iya. Kalau perlu Karawang dah Kang Padri saya ajak Iya. jauh biarin. Beliau juga rumahnya di Tangerang, Karawaci. Iya. Iya kan? Cuma kerjanya aja di Karawang. Jadi sobat ngobras nih, saya jauh-jauh ke apa namanya? Cibinong. Di kopinya kopi apa Li ini? kopi, li kopi. Le Coffee. Li Li apa Coffee. Le? Kalau Jawa pakai le kopi, ini enggak. Pak Le itu mah. Maksa banget perasaan, dipaksa-paksain. Jadi saya jauh-jauh nih ke Bogor ini bener-bener pengen silaturahmi ke HSE Bogor, terutama ke Kapem nih, kakak pembina. Di grup juga sudah saya sounding, mungkin yang lain lagi pada sibuk. Dan yang ada nih sekarang Mas Hendrik sama Kapem Arif Rahman Hakim. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk traktiran Sama-sama. kopinya. Sama-sama. Di traktir gitu. Tiap hari aja begini, senang saya. Gimana, Bayren ada pertanyaan sok tanya, gantian di Bayren yang nanya nih. Kalau pertanyaan sih paling seputar apa ya kegiatan HSE Bogor yang sempat vakum kan tadi dibilang sempat vakum. Apakah ada semacam mungkin kayak dari Tangerang nih kan ide dari Mas Pem nih buat podcast aja gitu. Apakah ada semacam kayak mungkin webinar online gitu yang seminar online atau apa? Sejauh ini saya belum dapat informasi itu ya. Itu tadi saya bilang situasinya. Tidak Oh, nih ya, memungkinkan. makanya orang sebetulnya kalau kita bicara work from home ataupun work from office, orang kalau work from home sekarang kan situasinya banyak work from home ya, Iya. WFH ya.
biasanya justru benar-benar kerja kalau di WFH dibandingkan WFO. Betul. Nyuci piring, gitu kan, nyetrika, sambil kerja pakai laptop, jadi lebih sibuk gitu kan. Lebih sibuk. Kalau di kantor mungkin masih leha-leha, depan komputer masih bisa kemana-mana. Justru WFH itu lebih sibuk. Lebih sibuk, lebih Tapi kan capek. nggak pakai baju rapi, Iya. dia bebas. Henry, WFH itu lebih sibuk kan? Ngepel rumah, ya kan, nyetrika, Bisa aja. gitu. Jadi setelah 1 tahun vakum ya, kita pun setelah 1 tahun dapat ide dari Kapem kemudian bikin podcast nih, kita udah episode ke-22 nih. Wis, Masya Apa 23? Allah. Nah, mudah-mudahan podcast HSE Tangerang Raya ini nanti bisa membawa angin segar atau membawa warna baru untuk HSE Oke. di Bogor Ya. atau di Tangerang atau dimanapun. Jadi siapa tahu kita bisa bertukar informasi. Siapapun misalkan yang saya pengen masuk podcast nih, saya pengen cerita tentang bahaya misalkan di gas atau apa, boleh di mana aja. Misalkan kapan nih gini, Yan besok balik lagi deh kita ngobrolin misalkan topik yang lain, boleh, Atau siap. tentang confined space. Nah, boleh itu. Bagian high, Iya, ya. betul. Jadi kolaborasi antara HSE Tangerang dengan Bogor. Iya. Jadi kita share-nya karena ini masih masa pandemi by Share podcast. knowledge gitulah ya. Iya, sharing knowledge. Boleh aja. Bisa nanti diadakan koordinasi sama pengurus Pak Miror ya, sama Bisa jadikan program juga nih Mas Pem bisa. tahun Jadi depan. program bersama lah ya, program bersama. Jadi nanti yang ngajarnya dari Tangerang, yang relaynya semua. Nah, Dari Bogor yang ngajarin, yang relay semua pada nonton semua gitu loh. Iya, benar. Itu bagus juga. Nanti kalau udah 1000 kan viewernya kita bisa siaran langsung. Iya. Asik. Ya kan, jadi bekerja bersama lebih ringan. Ya, di kan? YouTube ya. langsung Ember. bisa. Iya. Boleh. Memang kalau saya ya kalau ngobrol sama Kapem ini idenya selalu banyak ya, Pak Iren. Idenya banyak, tapi itu cuma konsep doang saya mah. Ya nggak apa-apa. Konsep dulu. Awalnya kan konsep Actionnya dulu. lemes. Awalnya kan konsep Awalnya dulu. konsep. Nanti kalau memang memungkinkan untuk bisa kita realisasikan, kenapa Realisasi, tidak? ya. Ya nggak, Pak Iren. Salah satu podcast ini sebenarnya kita modal nekat ini. Iya. Modal nekat ya itu. Ide dari Mas Pem. Gas dulu. Curhat belakangan. Mama dilawan. Gimana Mbak Iren, ada yang bertanya lagi nggak? Tanya Mbak Iren, belum ada nih. Udah cukup sih, udah Mbak Iren kayaknya udah lama nggak ketemu setahun, jadi mau nanya-nanya kayaknya kurangin. Padahal biasa Mbak Iren itu paling lancar nih. Oh ya? Iya, marketing tuh sendiri Ya Kapem kalau biasa ngomong. dia kalau sama gua grogi memang. suka ditembak teh, jadi jelek gitu teh. Aduh, bisa aja. Jadi saya itu ya kalau dengan HSE Bogor memang ada kedekatan dalam artian dulu Kang Dede sama Dr. Sandra dan kawan-kawan pernah datang tuh ke acara seminar di Mayapada di Hotel Salmarina waktu di Oh, Serpong. iya. Datang mereka berenam apa bertujuh, datang bener. Waktu itu masih kepemimpinan Kang Dede sama Dr. Sandra sama siapa lagi? Saya ingat berenam tuh. Sebelum Covid ya teh ya. Iya. Belum Terakhir Covid ya. ya. Nah, makanya jadi karena mereka datang, saya juga ke Bogor datang. Memang kita sering saling silaturahmi kan. Apalagi Mbak Dewi itu datang terus. Rajin dia. Rajin banget. Mbak Dewi sekarang udah 2 anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang beliau sudah ngikutin jejak saya jadi pengusaha. Pengusaha online. Beliau sekarang jadi pengusaha online, hebat tuh. Bener itu jadi kalau ilmu didikannya Kapem. Kalau berbisnis dia belajar ke saya. Jadi Mbak Dewi itu banyak belajar dari pembina Bogor, dari Kapem ARH sama satu lagi Pak Andi. Oh, Pak Andi. Nah, beliau waktu itu kan dari awal bikin SMK 3 ya. SMK Sampai dapat gold beliau. Oh, gitu. Iya, tanpa konsultan. Saya tanya, Mbak, dari mana Mbak bisa? Saya tanya Pak Arif terus sama Pak Andi katanya. Biarin saya dibilang cerewet, saya nanya terus, saya dikasih tahu jadi bisa. Itu tanpa konsultan. Hebat nggak tuh? Tapi setelah itu ya, setelah dapat emas itu, beliau akhirnya dapat tawaran baru. Sekarang udah naik posisinya. Udah naik posisinya. Udah naik, alhamdulillah. Pindah ke mana? Kemarin Mbak Iren mau nawarin itu. Beta Pramesti udah. Sekarang udah posisinya udah lumayan. baik ya, Udah baik. alhamdulillah. Udah punya hunian baru, udah hebat kok jauh ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti kedepannya di 2022 nih program yang memang kita rencanakan ya, ide dari Mas Pem tadi bisa terlaksana Ya, Bisa. ide kan dari saya, nanti kan Bisa. menentukannya adalah pengurusnya. Bisa. Gitu loh. Saya dorong-dorong dah. Iya, dorong-dorong. Kita kan tim hore. Iya. Saya dorong doa. Iya.
Kalau saya sih yakin ya, kalau di Bogor itu sebetulnya ininya apa namanya pengurusnya apa namanya solid-solid. Cuma karena ya itu karena pandemi itu kan semua kan apa ya tiarap. Ya semua berdampak lah, semua Iya, berdampak. tiarap semua. Gimana, Kapem? Ya oke, siap aja nanti kita lihat. Gas dulu, Curhat belakangan. Iya, iya. By the way ini terima kasih, enak banget nih. Bisa aja referensinya. Jadi nih bisa dapat tempat di sini gimana ceritanya? Iya, pokoknya tadi saya minta Hendrik nyiapin cari tempat. Yang sepi-sepi ya, Iya. tapi makanannya enak. Iya, iya. Kopinya mantep. Tadi saya udah nyobain, udah habis 3 gelas. Udah habis 3 gelas. Mentang-mentang di traktir ngopi banyak banget. Pulang-pulang masuk angin. Mbak Iren, ada yang tanya lagi nggak? udah cukup. Tanya aja Mbak Iren. Oh iya, Kapem, sorry ya, nanya lagi. Itu kalau apa namanya HSE Bogor itu sekarang membernya? Wah, Masih membernya saya kurang paham ya. Sudah terakhir itu nggak pernah update lagi. Cuma Yang terakhir yang dulu inget berapa? Ya register itu kayaknya sudah hampir 300-an lebih ya. 300 lebih. Nah, kayaknya deh. Banyak 300 kok. itu banyak. potensi banget, Ah, ah, ah. 300 lebih. Ya cuman ya seperti kayak begitu kadang-kadang kan di grup itu kita nggak terlalu banyak yang berinteraksi ya. Betul. Ini juga menjadi salah satu masalah sebetulnya menurut saya grup itu sebagai tempat untuk komunikasi. Ya betul. Cuman kadang-kadang orang tuh masih berpikir dalam grup itu oh dia senior, saya junior. Nah, segan Saya ya. nanya takut dibully. Saya nggak bertanya, dianggapnya cuma read doang, gitu kan? Silent reader. Nah, makanya untuk mencairkan suasana kayak gitu memang harus bagusnya kita adakan webinar atau mungkin secara pertemuan secara online ataupun offline terbatas. Tentunya terbatas itu orangnya kita batasi, ruangannya kita tentukan dalam keadaan open space gitu ya, tidak ruangan seperti kayak begini ya. Siap-siap. Itu yang mesti kita bayar bisa kita adakan gitu lah. Tapi menurut saya sih juga ngikutin trennya yang di Indonesia, apakah COVID itu sudah mulai menurun, nanti habis tahun baru ya kita lihat gitu kan ya. Kalau misalnya udah mulai memang benar-benar menurun, kita juga harus bantu program pemerintah lah. Siap harus sebagai Iya. tadi influencer. Iya, apa salah satu program pemerintah itu kan adalah vaksin, terus kemudian kita juga jangan menambah kasus lagi untuk masalah Karena sekarang kan trennya udah COVID-19. turun nih. Iya. Udah PPKM level Untuk 1. teman-teman yang belum vaksin, saya harapkan kalau bisa sih vaksin juga ya, karena vaksin itu Saya udah 2 kali. Iya, salah satu ikhtiar kita. Betul, gitu. ikhtiar. Untuk Terus ikhtiar melakukan ikhtiar kita, tujuannya adalah untuk mengurangi nilai dari mortality rates. Tuh. Jadi orang yang sudah vaksin, udah kemungkinan terkena itu possible bisa, tapi mudah-mudahan tidak meninggal, gitu ya. Tidak fatal ya. Tidak fatal gitu ya. Walaupun memang kematian itu adalah takdir Allah, tapi ikhtiar Ikhtiar harus. kita mesti lakukan. Seperti itu sih. Oke, siap. Ini pesan yang penting nih. Iya, dicatat itu ikhtiar. Jadi kalau yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Maupun Iya. gratis, nanti soalnya berbayar. Yang gratis-gratis itu kan enak. Iya, iya, iya. Oke, Sobat Ngobras. Itu pembicaraan saya dengan Kapem yang kita nanti tahun depan insya Allah kalau nggak Februari atau Maret akan mengadakan camping ceria bersama antara HSE Tangerang Raya, Ya. HSE Bogor, kalau memungkinkan HSE Jakarta, HSE Bekasi, dan HSE Karawang. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Start dulu. Belum, salam ngobrasnya ntar. Cut dulu bro. Jadi salam ngobras ya. Apa? Salam ngobrasnya begini. Oh. Pakai jam tangan yang Oh, gini. Nah. Kurang ajar banget. Ah, iya dong. Karena gue gak beli sama dia. Nih ya, pokoknya kalau udah salam ngobras berarti salam ngobras gitu. Oke. Saya ini dulu tutup dulu ya. Oke Sobat Ngobras, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam ngobras.